Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar aset lembaga keuangan merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang dengan pihak-pihak yang memiliki uang. Jika uang dapat diibaratkan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya, sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sektor-sektor kegiatan yang membutuhkan. Lewat upaya lembaga-lembaga keuangan ini, kekuatan penawaran dan permintaan uang dipertemukan. Misalkan kamu sudah bekerja dan setiap bulan menerima gaji sebesar 3 juta. Dari gajimu yang 3 juta itu, yang 2 juta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sisanya, yang sebesar 1 juta, bisa kamu gunakan untuk apa saja sesuka hatimu. Kamu bisa belanja atau menggunakan uang itu untuk kepentingan yang lain. Kalau kamu menggunakan uang untuk belanja kebutuhan yang akan habis, maka kamu dinamakan melakukan konsumsi. Tapi kalau kamu mengalihkan uangmu ke pihak lain untuk sementara waktu, misalnya dalam bentuk tabungan atau deposito, kamu bisa memperoleh kompensasi berupa pendapatan bunga dari tabungan atau deposito yang kamu simpan. Uangmu yang 1 juta tadi digunakan oleh penerimanya untuk disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Penyalur inilah yang disebut sebagai lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini menyalurkan uangmu ke perusahaan-perusahaan, ke pemerintahan, ataupun ke individu-individu lain yang menggunakannya untuk kegiatan investasi, produksi, atau konsumsi. Jadi, lembaga keuangan inilah yang menjembatani sisi penawaran dan permintaan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, motivasi usaha mereka adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya diperoleh dari selisih antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari pemilik dengan pendapatan yang diperoleh dari para pengguna dana. Ada 2 macam lembaga keuangan berdasarkan proses penyaluran dananya. Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori. Sedangkan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non-depositori. Lembaga keuangan depositori kita kenal sebagai bank. Lembaga keuangan non-depositori memiliki nama lain yaitu lembaga keuangan bukan bank yang disingkat LKBB. Sekarang mari kita bahas mengenai lembaga keuangan perbankan. Menurut undang-undang, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Undang-undang mengklasifikasikan bank menjadi 2 kelompok, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, atau disingkat BPR. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya ini bisa dilakukan secara konvensional, bisa juga dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan ini banyak bentuknya, bisa tabungan, deposito, atau giro, atau yang dipersamakan dengan itu semua. Bank umum juga bisa memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang. Lembaga perbankan yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat ini bisa secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR diantaranya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal dan layanan saham, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha yang sudah disebutkan sebelumnya. Lembaga keuangan perbankan lainnya adalah bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang memiliki fungsi utama mendasar sebagai pengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian negara. Tetapi dalam praktiknya, fungsi bank sentral ini sudah mengalami perluasan, mulai dari penanganan penyelesaian giro sampai kepada pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Bertambahnya fungsi-fungsi bank sentral ini disebabkan karena dunia nyata tidak seideal yang dibayangkan. Secara umum, ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata. Yang pertama adalah sebagai agen fiskal pemerintah, di mana bank sentral berfungsi sebagai penasihat dan pemberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah. Berikutnya, bank sentral juga berfungsi sebagai banknya bank. Bank sentral akan memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Tapi bank sentral tidak akan membantu Bank Thoib supaya cepat pulang. Berikutnya, bank sentral juga berfungsi untuk menentukan kebijakan moneter, terutama dalam pengendalian jumlah uang yang beredar. Ini dijadikan kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Lalu, bank sentral juga melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Melalui fungsi ini, bank sentral akan meminimumkan eksternalitas merugikan dan memaksimumkan eksternalitas menguntungkan dari industri perbankan. Lalu, bank sentral berfungsi dalam penanganan transaksi giro. Dalam dunia perbankan, transaksi giro biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Bukan hanya itu, transaksi ini juga dilakukan antar bank, antar wilayah, dan bahkan antar negara. Kalau tidak ada bantuan dari bank sentral, bank-bank secara individu tidak dapat menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut. Bank sentral juga berfungsi melakukan riset-riset ekonomi. Yang dilakukan oleh bank sentral terutama adalah berkaitan dengan masalah-masalah perkembangan sektor moneter. Riset-riset ini dibutuhkan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter. Bank yang bertindak sebagai bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memiliki independensi bank sentral. Independensi bank sentral artinya bank sentral harus bebas dari campur tangan pemerintah. Wujud independensi terlihat dalam dua hal, yaitu aspek kepemimpinan dan kewenangan BI, dan yang kedua adalah hubungan keuangan dengan pemerintah. Dalam hal kepemimpinan dan kewenangan Bank Indonesia, Gubernur dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan ini, Presiden tidak lagi mempunyai kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI. Sementara terkait hubungan keuangan dengan pemerintah, menurut undang-undang yang sama, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya. Sekarang kita akan mulai membahas lembaga keuangan bukan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu perusahaan. Berikut adalah beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian. Yang pertama adalah perusahaan asuransi. Produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras, bahkan kematian. Berikutnya ada lembaga dana pensiun. Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Yang ketiga adalah perusahaan investasi. Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial. Yang keempat adalah perusahaan pembiayaan. Umumnya, LKBB mengumpulkan dana dari individu atau organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berskala besar. Tetapi lembaga pembiayaan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kecil-kecil kepada individu atau unit usaha kecil.
Kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah sewa guna atau yang disebut sebagai leasing, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan surat-surat berharga. Jenis LKBB yang kelima adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan berdasarkan hukum gadai. Pada prinsipnya, lembaga pegadaian memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjam yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikut bunganya. Selain lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan, ada juga lembaga keuangan informal, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau di masyarakat kelompok bawah. Umumnya, prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana. Bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain adalah riba dan ijon. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 telah terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu suatu lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta LPS ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan adanya lembaga ini, maka setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Demikian penjelasan mengenai lembaga-lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.